Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Usikum fa ya ibadallah wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid Munirah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam ini kita diberi Allah Ta'ala kesehatan, afiah, keselamatan, dan juga kesempatan, kemudahan, dan lain sebagainya. Dan tentunya nikmatul iman wal Islam, nikmat hidayah, nikmat istiqomah, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala di malam ini, menjalankan sholat maghrib berjamaah di masjid. Dan kita alhamdulillah bisa duduk-duduk bermajlis taklim, bermajlis ilmu. Semoga menambah keberkahan hidup kita, semoga bertambah ilmu kita, bertambah pula amal soleh kita, dan meningkat iman takwa kita, dan semoga semua kita kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jamaah rahimakumullah. Ada kata bijak, masaibul qaumi indal qaumi fawaidu. Musibah, ujian, cobaan yang menimpa suatu kaum, menimpa orang lain, menimpa seseorang, menimpa banyak orang, itu bagi kaum lain, bagi orang yang lain, bagi yang tidak tertimpa, itu banyak fawaid, banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Kalau bahasa kita bisa mengambil banyak hikmah, banyak pelajaran. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari musibah, ujian, cobaan yang menimpa sekeliling kita, entah orang lain atau banyak orang. Seperti baru-baru ini yang mungkin se-Indonesia tahu, seluruh Indonesia tahu, viral kan, es teh kan gitu. Banyak sekali pelajaran hikmah. Saya teringat dengan salah satu sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari kalimat-kalimat yang beliau sabdakan ini ternyata sangatlah benar, bahkan karena bahasa narasi beliau itu luar biasa. Rasulullah nate ngendika ngeten, salah satun uksimu alaihin, ada 3 hal aku bersumpah atas 3 hal itu. Jadi kan Rasulullah menyatakan ada 3 hal, 3 perkara yang aku bersumpah atas 3 itu. Jadi seolah-olah menunjukkan bahwa yang beliau sampaikan ini benar-benar cetok genah, pasti seperti itu. Salah satun uksimu alaihin wa uhadditsukum hadisan fahfadhuhu, kan gitu. Dan aku sampaikan kalimat-kalimat, nasihat-nasihat, maka ingat-ingatlah itu, kan itu. Jadi Rasulullah sampai memberikan semacam pernyataan itu. Yang pertama, Rasulullah seperti bersumpah atas 3 hal, kemudian beliau akan memberikan nasihat-nasihat yang kita disuruh untuk memegang erat nasihat itu. Apa yang 3 hal yang Rasulullah sampai bersumpah atas hal itu? Beliau mengatakan, ma naqasa malu abdin min shadaqah. Ini yang pertama. Tidak akan berkurang harta seseorang dari sedekahnya. Jadi ketika seseorang itu bersedekah, maka tidak akan pernah berkurang itu sedekah. Nah, ini insya Allah sering kita dengarkan. Kemudian yang kedua, dan yang kedua yang mungkin kaitannya dengan tadi yang viral. Wa ma dzulima abdun min madlamah
dan tidaklah seseorang itu didolimi oleh orang lain akan suatu kedoliman. Jadi didolimi entah apa itu bentuk kedolimannya, yang jelas seseorang didolimi, fasobaru alaiha, lalu orang itu bersabar atasnya, didolimi, disakiti, dia sabar, fazadahu wahu izzan, maka Allah akan menambahnya apa? Kemuliaan. Nah, gitu. Maka kemarin sampai ada yang merangkum sing antri ngumrohke. Kita kan biasanya antri umroh, ini antri di umrohke. Nah, gitu. Sampai berapa katanya 10 atau berapa itu. Jadi tinggal mungkin jadwalnya umroh 10 kali ya, atau mungkin lebih, nggak tahu, saya juga tidak begitu mengikuti. Pokoknya belum lagi yang yaitu materi, itu duniawi, ada yang bentuknya duniawi, bantuan dan seterusnya. Nah ini mungkin di satu sisi ya ini kita mengambil hikmahnya, benar sekali apa yang disabdakan Kanjeng Nabi kan gitu. Kemudian yang ketiga, wa ma fataha abdun baba mas'alatin illa fatahawahu baba faqrin, dan tidaklah seseorang membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah akan membukakan untuknya pintu kefakiran. Nah, ini kalau yang pertama tadi sodakoh, yang kedua itu sabar atas kedoliman, yang ketiga ini istilah bahasa kita apa? Jogo projo, jogo perwiro, ya, perwiro, ya, menjaga kehormatan diri, jangan sampai matur suwun, meminta-minta. Maka orang yang kemudian menjatuhkan dirinya pada itu, hal itu, meminta-minta, dia akan dibukakan malah pintu kefakiran, karena dia istilahnya menjadi orang yang butuh kan itu. Makanya kalau kita butuh itu kita mau ngadunya kepada Allah gitu kan, idealnya begitu. Tapi jamaah rahimakumullah, yang kita ambilkan titik pelajaran yang kita garis bawahi itu adalah yang poin kedua gitu. Jadi intinya ketika orang itu didolimi, ya wajar kalau kemudian dia marah, sakit hati. Tapi kalau kemudian orang itu mau bersabar atas kedoliman, atas rasa sakit hati yang dia derita, maka insya Allah akan dibukakan tadi pintu kemuliaan. Dan contoh yang bisa kita lihat itu satu dari sekian bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mungkin bersabar atas kedoliman. Apalagi sekarang zaman medsos gitu. Jadi sedikit saja kalau sudah viral ya seperti itulah, seperti bom waktu gitu. Banyak kejadian yang sama tadi, tapi mungkin buahnya, hasilnya tidak sama. Nah, ini kaitannya dengan takdir gitu. Nah, kita nanti akan kita singgung. Jadi hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, yang pertama tadi, kesabaran orang atas kedoliman yang dideritanya akan membuahkan tadi kemuliaan. Dia akan dimuliakan Allah. Entah cara Allah memuliakan orang itu kita tidak tahu. Kalau yang kita lihat pada Pak Sun Hajinya itu ya tadi dimuliakan dengan cara sak wong Indonesia kemah berempati, semuanya simpati, semuanya ndongake macam-macam gitu. Bahkan memberikan bantuan itu. Kalau kita mungkin tidak tahu, mungkin ada yang lain bentuk cara Allah memuliakan orang yang bersabar atas kedoliman yang dia terima gitu. Karena opsi bagi orang yang didolimi itu banyak. Dia bersabar tadi mendapatkan kemuliaan. Kalau tidak bersabar, dia punya doa yang mengerikan, dakwatul mazlum. Doanya orang yang didolimi itu kan tidak ada hijab antara doa itu dengan ijabah. Jadi jalan tol, tinggal istilahnya nunggu waktunya saja gitu. Jadi kalau dia bersabar diganti Allah dengan kemuliaan. Kalau tidak sabar, no, jenenge anyel tenan, sakit hati, terus rasa sabar dungo elek. Wah, itu cilaka sing ditungake gitu. Makanya dalam hal ini kita mengambil pelajaran betapa bahayanya berbuat zalim. Maka yang kena, yaitu yang kena batunya yang berbuat zalim, ya mungkin malunya luar biasa. Meskipun sudah minta maaf, tapi kan sudah tercoreng kehormatannya. Nah ini, maka kedzaliman itu di dunia saja sudah berakibat tidak baik,
Belum lagi nanti di akhirat, al-zulmu zulumatun yaumul qiyam. Satu kedoliman itu nanti akan menjadi banyak kegelapan di akhirat. Nah itu. Nang donya alhamdulillah masih bisa diperbaiki. Nah itu mungkin minta maaf dan selanjutnya dan selanjutnya. Tapi yang paling kita garis bawahi, kita jangan sampai berbuat dolim. Meskipun namanya menungso gitu, yes, mesti kepleset soal gitu. Makanya yang terjadi pada orang lain mungkin juga terjadi pada kita. Entah kita yang didolimi atau entah kita yang mendolimi. Nah, makanya kita harus mengambil pelajaran dari hal itu. Oke. Makanya kita prinsipnya pokoknya ojo ngasih mendolimi kan gitu. Yang didolimi, dan nanti kita ada opsi tadi. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran juga adalah bismillah, kehormatan seorang muslim itu mahal harganya. Saya teringat dengan salah satu dosa besar yang mengerikan, riba. Riba itu Kanjeng Nabi nate ngendika, ar-riba salah satun wasab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Banyak redaksi hadis yang bahasanya seperti itu. Para ulama menjelaskan itu maksudnya menunjukkan banyak sekali. Bukan hitungan jiro lupatmo sampai 72, 73 tidak. Akan terpecah umat ini menjadi 70 sekian golongan. Itu menunjukkan banyaknya, tidak nominal jumlah. Karena kalau di data ya, di data golongan Islam, kelompok-kelompok Islam sak Indonesia atusan. Ya. Padahal akan terpecah umatku sak donya 73. Sidik 70 itu sidik kan ngoten. Karena jumlahnya ratusan, mungkin ribuan kalau sak donya kan ngoten. Makanya para ulama menjelaskan ini menunjukkan saking banyaknya, maka diambil wakil dari jumlah itu 70 sekian. Nah, ini menunjukkan banyak gitu. Nah, kaitannya dari riba tadi, riba itu banyak sekali jumlahnya, modelnya, ragamnya. Maka di Indonesia ini, di dunia ini pada umumnya riba itu mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah nate ngendika, layak tianna alan nasi zamanun, akan datang, sungguh pasti akan datang. Berarti ini layak tianna, ini ada dua harfu taukid. Itu bahasa terjemahannya itu sungguh benar-benar pasti akan datang. Genah tenan. Akan datang pada manusia suatu zaman di mana laisa minkum min ahadin laisa minhum min ahadin illa akala riba. Tidaklah ada di antara mereka, jadi pada zaman itu semua manusia tidak ada melainkan akala riba, pasti akan makan riba. Jadi semuanya tidak terkecuali kan gitu. Wa illam yakul ar-riba, wa illam yakul riba, kalau seandainya tidak memakan riba, asobahu min hubari, dia akan mendapatkan asapnya, baunya, nah, debunya gitu. Jadi kalau kita petakan berarti satu zaman itu semuanya manusia akan memakan riba. Kalaupun ada yang tidak memakan riba, menghirup asapnya. Itu menunjukkan tadi riba itu luar biasa. Jadi semacam sudah menjadi mengakar daging, sudah seperti apa ya? Gurita, sudah melilit kita. Dan entah itu ada di zaman kita, mungkin iya. Karena kalau kita pikir-pikir, sopo sing iso resik tenan saka riba, bisa terbebas dari riba, betul sepertinya tidak ada. Aku nyambut gawe tenanan kerja seni pos uang, misalnya kerja apa, gajine saka bose duitnya disimpen nang bank. Nah, itu berarti anak kecipratan tadi, paling tidak kita mencium bau riba, menghirup asapnya riba, sedikit banyak gitu. Kalau sekarang kan bayangan misalkan rokok, orang rokok nih mambu rokok kan ngonten, seperti itulah riba. Tidak makan riba tapi membau, mencium aroma riba. Sekarang kalau kita mau menerapkan pada yaitu ketoke zamannya awake dhewe kan ngonten gitu. Nah itu. Makanya tadi riba itu 70 sekian
pintu. Jadi memang dari segala lini banyak sekali pintu dagang, pintu ini, pintu semuanya ada. Mas bingung tenan nih. Ulama nggih bingung piye carane kan ngoten. Yes, pripun ini zaman kita. Makanya zaman ini kan kalau dulu pernah kita singgung wis kaya gare ampase, santen niku wis diperes niku wis renek banyune saking rekosone ruwet. Jadi kan begitu. Semakin kesini, semakin mendekati akhir itu semakin carut marut, semakin kacau balau. Nah, ngoten. Kembali ke riba tadi. Kenapa saya membahas riba? Karena yang menarik dalam hadis tadi, kemudian dari sekian pintu riba yang jumlahnya 70 sekian tadi yang banyak itu, Rasulullah menyebutkan wa aisaruha, yang paling ringan. Jadi kalau berarti kalau di ranking sing paling enteng, riba yang paling enteng niku mislu ayyangki harrajulu ummahu. Seperti seseorang menikahi ibunya. Tidak ada dalam aturan mana ada menikahi ibunya. Berarti menikah di sini maksudnya menzinahi. Kan gitu. Bayangkan zina itu dosa besar. Kok menzinai ibunya sendiri yo samsoyo gitu. Semakin fatal dosanya. Podo-podo zina, lo zina sama ibunya kan luweh fatal. Tapi bayangkan tadi Rasul mengatakan wa aisaruha, riba yang paling mudah, yang paling ringan itu seperti itu. Berarti gede tenan dosane riba. Ada yang menjelaskan para ulama diantaranya kenapa kok sampai sedemikian besar riba dosanya itu. Pertama, biasanya orang berbuat dosa itu ngrumangsani yang salah gitu. Roto-roto kabeh cah sekolah nyontek itu kan menang-menang aja ngasih guru ngerti aja nek koncone ngerti ndak. Nah, yen ngasih konangan isin pertama kedua kok dihukum. Nah, rata-rata begitu. Orang mencuri orang rata-rata piye. Jangan sampai ada yang tahu. Kenapa? Karena dia rumangsa salah, genah. Yen ora salah ngopo dadak isin dadak wedi kan ngoten. Tapi riba tidak. Riba ini dosa yang pelakunya itu kadang malah tidak merasa bersalah, bahkan merasa berjasa. Loh, rumangsa tumindak apik. Loh, dia butuh duit, tak sini duit aku mau njaluk 1% tok lho apa. Wajar to. Neng dia kan tak bantu. Porene aku dia piye cara paremu nggak misal gitu. Dia butuh pangan, butuh mangan, ora mangan mati. Tak ewangi loh. Terus aku kan ngewangi berjasa banget, apa aku terus njaluk untung 1% tok lho. Salahku apa? Justru iki aku amal soleh lho, ngoten niku lho. Nah, kalau orang rumangsa tumindak becik terus piye carane diharap tobat pripun? Yen wong tumindak dosa, ngrumangsa salah, ada harapan dia bertobat karena terus dia aku salah aku pengen jadi wong bener. Kan ngonten. Harapan untuk dia bertobat memperbaiki dirinya itu ada. Tapi kalau riba, piye carane arep ngajak tobat? Kuwi aja ngono lho, kuwi malah itu malah nesu. Aku tuh minta becik iki. Nah, mang bayangke. Nah, makanya orang yang berbuat dosa riba itu sulit diharap tobat. Karena rumangsa ora salah, bahkan aku rumangsa tumindak apik. Membantu orang. Maka bahasa kita kan sampai ada bahasanya lintah darat. Lintah ini kan nemplek tuh, saking dekatnya dengan orang yang dia bantu. Di saat orang-orang tidak ada yang bantu, dia datang membantu loh. Sing dibantu orang miso-miso matur nuwun tenan. Bahkan 1%, 2%, 5% tak bayar. Aku butuh tenan kan ngoten. Aku butuh duit tenan iki. Ora nek sing ngewangi aku iki wonge teko malah dibelo sing dibantu malah gitu. Nah niku gambaran sederhananya ngoten niku. Jadi kenapa lebih bahaya? Pertama itu, kedua dosa itu pasti ada akibat buruknya, akan berdampak buruk pada pelakunya, pada keluarganya, orang-orang sekitarnya. Zina kan begitu. Sing tumindak isin, keluarganya juga malu. Kampungnya RT ini kabeh melu isin kan ngoten. Tapi ya
semalu-malunya orang, karena itu kan paling sak kampung tok lah menurut. Gitu. Sing adu-adu ora krasa blas, tidak berdampak pada yang jauh-jauh. Tapi riba, jangankan pelakunya, jangan keluarganya, bahkan mungkin sak negara ngrasake dampake, ngrasake rugine. Gampangannya misalkan Indonesia utang. Nah, bungane konon pun pinten triliun, bungane tok niku. Bungane ini atusan apa ewunan triliun. Niku nembe bungane gek terus pokoknya iki pinten niku. Jadi kabeh ngrasake dampake. Maka sampai ada yang ngitung-ngitung pomo dibagi sak wong Indonesia sak wong menanggung beban hutang pinten-pinten puluh yuta ngoten. Padahal orang melu utang, orang melu nikmati utang ning niku dampaknya sak Indonesia, sak negara. Nah itu dampak dari riba itu luar biasa. Makanya tadi sampai dikatakan yang paling ringan seperti itu. Setidaknya ada dua alasan itu menurut para ulama. Tapi bukan ini yang ingin kita bahas. Setelahnya Rasulullah masih ada kelanjutan sabdanya. Nah ini yang kadang malah tidak kita ingat-ingat, karena kita anggap mungkin sepele. Wa arbar riba. Nah itu. Dan riba yang paling riba, maksudnya riba yang paling abot ini kali. Nah ini kadang malah tidak digaris bawahi. Padahal ini yang paling sing enteng kaya ngono, sing abot kaya piye? Ternyata sing abot iki kaya sepele. Wa arbar riba airdur rajulil muslim. Kehormatan seorang muslim. Maksudnya apa? Mencederai, melukai kehormatan seorang muslim. Niku riba sing paling riba. Jadi riba sing paling abot malah justru ketika kita melukai, mencederai, menyakiti harga diri, kehormatan seorang muslim. Kan gitu. Nah ini yang kadang kita malah tidak perhatian. Maka mulai sekarang mari kita berhati-hati betul, karena jangan sampai kita menyakiti orang lain, saudara kita sama muslim. Kenapa? Karena urusannya itu tidak sepele. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan bahwa az-zulmu salasah, kedzaliman itu ada 3. Zulmun la yaghfiruhu, ada satu kedzaliman yang Allah tidak akan mengampuninya. Wa zulmun yaghfiruhu, dan ada kedzaliman yang Allah mengampuninya. Wa zulmun la yatrukuhu, dan ada kedzaliman yang Allah tidak melepaskannya. Yang pertama, zulmun la yaghfiruhu al-isyraku billah, asyirku billah. Kedzaliman yang Allah tidak akan mengampuninya adalah menyekutukan Allah, syirik gitu. Itu sebuah kedzaliman. Maka dalam ayat di surat Luqman itu apa nama? Zulmun kabir kan gitu ya. Kedzaliman yang besar itu adalah syirik, menyekutukan Allah. Nah ini sebentar lagi, ini bulan Desember, sebulan lagi ya. Jadi ada yang berbuat syirik terus dirayakan. Pun ampun wis, saya kalau masalah ini saya cuma mengingat nasihatnya Umar bin Khattab. Nah, gitu mawon. Saya niki omongane kiai, omongane ulama-ulama, saya ini bandingke kalih ngendikane Umar kan aduh. Wis pokoke sing diugemi yang kita pegang erat-erat ya perkataannya Umar saja. Pernah Umar mengatakan apa? Ijtanibu a'da Allah fi a'yatihim. Jauhilah musuh-musuh Allah pada hari-hari raya mereka. Wis pokoknya niku. Kenapa kita jauhi? Karena beliau juga pernah mengatakan, Umar, la tadkhulu 'alal musyrikina fi kanasihim fi aidihim. Nah itu. Janganlah kalian memasuki gereja-gereja, tempat-tempat ibadahnya orang-orang musyrik pada saat perayaan-perayaan hari raya mereka. Kenapa? Fa inna sukhtata tanzilu alaihim, karena sesungguhnya murka Allah itu sedang turun kepada mereka. Malah saiki malah melu-melu ikut merayakan, malah melu njogo, naudzubillah. Wedine ngoten yen Allah menurunkan. Nah, kemurkaan Allah kan macam-macam, yang bentuknya bencana apa ora cilaka. Kan ngoten. Mula pilih patus amane mon menjauh, kan menjauh. Kenapa? Karena saat itu Allah sedang menurunkan murkanya.
murka Allah sedang turun kepada mereka. Mbuh piye bentuknya kita tidak tahu. Bentuk murkanya Allah kan macam-macam. Nah itu sebentar lagi itu. Kenapa? Karena ya kita tahu dalam sebuah diskusi, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul kadzabani ibnu Adam, kadzabani ibnu Adam walam yakun yambaghi an yukadzibuni. Anak Adam manusia itu mendustakanku, padahal tidaklah patut, tidak ada patut-patutnya manusia kok mendustaiku, kan gitu, membohongiku, kan ora patut blas to. Masa Allah didustakan, Allah dibohongi. Masa menungso membohongi Allah, mendustai Allah, kan ora patut blas. Kan ngoten. Wa syatamani ibnu Adam walam yakun yambaghi an yashtumni, kan gitu. Dan anak Adam manusia itu mencaci makiku, padahal tidak patut, tidak layak manusia mencaci maki Tuhannya, kan gitu. Amma takdzibuhu iyai, adapun dustanya, bohongnya hambaku kepadaku, Allah menyatakan, jadi yadunnun anil la u'iduhu kama bada'atul khalq. Nah itu. Jadi mendustakannya manusia Allah itu apa? Allah didustakan oleh manusia itu, manusia mengira, meyakini bahwa Allah itu nanti tidak bisa mengembalikan dia seperti sedia kala. Nah, maksudnya tidak percaya hari kebangkitan. Orang mungkin wis mati dadi lemah, dadi debu, ora mungkin kok dadi menungso neh, ora mungkin. Nah, itu namanya mendustakan. Nah, ini orang-orang kafir. Kalau kita insya Allah kan yakin gitu. Jadi orang mendustakan, membawa dusta kepada Allah itu seperti itu. Meyakini Allah itu tidak mungkin mampu untuk mengembalikan manusia seperti penciptaan sedia kala. Itu insya Allah kita terima. Tapi yang kedua ini wasyatmuhu iya, dan adapun caci maki hinaannya manusia kepadaku adalah yakulun ittakhadallahu walada, mengatakan Allah mengambil anak, Allah punya anak. Nah itu. Jadi orang mengatakan Allah punya anak itu berarti dia sedang mencaci maki Allah, menghina Allah. Kalau bahasa Jawa, misui Allah. Maka ya mosok ada orang misuh-misuhi Allah awake dhewe ngucap selamat ya. Nah, itu kan ya surah memper blas. Secara rasa napa bicara boleh ndak boleh ya, kita bicara rasa mawon. Kan ngoten. Allah dihina, mereka menghina Allah, kemudian merayakan penghinaan itu. Terus kemasa awake dhewe ngucap selamat. Nah, itu kan genah mboten logis blas ya, mboten saged dinalar sama sekali. Ya, ini sekedar mengingat saja, ini sudah masuk pertengahan bulan ya, sebentar lagi. Nah, maka kita harus ingat, dan kita wajib ya sebagai orang beriman atas nama iman itu ya ndak ridho, ora trimo Allah dihina, Allah dicaci maki gitu. Ya secara mungkin hubungan sosial masyarakat ya iki menungso ki ya wong kancaku, wiboloku, apa namanya, tonggoku, dulurku ra apa-apa. Tapi urusan keyakinan ini harga mati, tidak boleh ditolerir, tidak boleh ditawar, menonton. Ini kuwau karena Allah dicaci maki mereka, dihina mereka. Oke, jadi kembali ke terkait masalah dolim tadi. Jadi kedoliman yang tidak diampuni Allah itu adalah musyrik. Kemudian zulmun yakfiru, kedoliman yang Allah ampuni adalah zulmuhum bainahum ala rabbihim. Jadi kedoliman mereka terhadap Allah. Nah, berarti dosa-dosa yang terkait dengan Allah, bermaksiat kepada Allah, dolim kepada Allah, itu Allah masih bisa ampuni. Jadi kita berdosa kepada Allah, melanggar aturan Allah, selain musyrik tadi, selain syirik, Allah masih mengampuni kalau dia tobat. Nah, yang ketiga, wa dzulmun la yatruku, ada kedoliman yang Allah tidak melepasnya, tidak meninggalkannya, tidak mengabaikannya. Apa? Yaitu adalah dzulmuhum bainahum fima bainahum, kedoliman antara manusia dengan manusia. Nah, itu urusannya sampai diselesaikan antara mereka. Jadi kalau kita manusia mendolimi manusia, itu ibarat kata Allah belum tentu
tidak mengampuni juga belum tentu mengampuni. Seurusannya kan urusan menungso karo menungso. Kan? Kalau urusannya dengan Allah, dia minta ampun kepada Allah, ya tak ampuni. Tapi kalau urusannya kepada manusia, ya Allah aku minta ampun. Urusanmu karo menungso wis rampung durung. Nah ngoten. Maka dulu pernah kita singgung misalnya yang kita anggap sepele, misalnya ngerasani gitu. Ngerasani kan dosa. Somben urusane nggih dawa niku. Nggih, dawa. Nyat nang donya ora konangan, somben nang akhirat dibuka. Lho, kowe mbiyen diresani kuwi aku nah, itu dibuka kabeh. Kalau ini belum selesai dadi urusan somben. Makanya sampai terus piye carane tobat dari ngerasani dulu ada kita singgung yen wanit teko langsung ngomong jujur nyun sewu biyen aku ngerasani kowe, aku njaluk ngapura, njaluk ikhlas kan ngoten. Ning yen isih rawane dongake mawon, didongake apik. Ya Allah, ndemben kula ngrasani niki kula nyuwun minta ampun, kemudian kita doakan kebaikan. Jadi sebagai membalas, jadi menutup keburukan dengan kebaikan. Didongake yen ora sedekah atas nama orang yang kita rasani. Ya rekae napa ben iki nggih mbayar niku. Nggih nutup ben impas. Umpami sampeyan nang akhirat dituntut, kita punya jawaban. Ya Allah, nggih kula ngrasani ning kula ndongake ben dina dhewe kula ndongake apik. Nah, iso lho yo impas bahasanya ngoten niku. Atau kita sedekah, kita niatkan untuk mengganti dosa itu. Begitu. Tapi kalau enggak, tetap ada urusannya. Itu baru yang ghibah, belum yang lain. Padahal berapa banyak kedoliman. Makanya dalam hadis kan, kalau kita punya mangkanat indahu madlamatun li akhihi, kan gitu. Kalau orang punya kedoliman kepada saudaranya, pernah berbuat dolim kepada saudaranya, maka hendaknya diselesaikan fal yatahallalhu al yaum. Maka hendaklah dia meminta halalnya hari ini, maksudnya di dunia ini. Pokoknya kita punya kedoliman apapun, bicaranya dia ridho, ikhlas, memaafkan kita. Sebelum nanti tidak lagi berguna apa? Harta, benda, uang dan segalanya. Ya nang donya kan iso dinggo. Misalnya aku ndhewe wis tau nyakiti aku njaluk ngapura ora iso. Pokoke aku ora trima, ora rela dunia akhirat. Terus piye carane ben ridho tak bayar wis tak bayar piro wis. Nah, misalnya gitu. Misalnya kita membayar, aku bayar piro ben kowe ikhlas. Biar wis tau tak tonjok, wis tau tak tapu, wis tau tak ben ikhlas aku bayar kowe piro, misalnya gitu. Sak yuta misalnya ora apa-apa, tapi kan selesai urusan. Kita dimaafkan, dia ikhlas. Selesai. Karena kalau nanti tidak selesai di dunia, ya sudah nanti di akhirat itu kita dituntut. Masalahnya tidak lagi berguna tadi uang. Akhirnya kebaikan-kebaikan kita yang akan diambil kan untuk menutupi, mengganti kerugian-kerugian kedoliman yang kita buat. Nah ini, makanya tadi hikmah pelajaran yang bisa kita ambil tujuannya akhirnya viral terus njaluk ngapura. Umpama ora viral mungkin ora njaluk ngapura harus sing kan ngoten gitu. Ini bayangan kita begitu. Kadang ditegur Allah begitu. Dan yang terjadi pada orang itu belum tentu kita juga selamat dari hal seperti itu. Maka kita mengambil pelajaran itu. Makanya kan orang bersalah, berdosa mungkin saja, tetapi yang penting setelah itu bagaimana sikap kita gitu. Makanya teringat dengan satu kalam dalam riwayat ini sabda Nabi juga, cuman dhaif, cuman ini secara makna benar. Yaitu rubba dzambin adkhala sahibahu al-jannah. Berapa banyak dosa yang memasukkan pelakunya ke dalam surga. Wa rubba ta'atin adkhalat sahibaha an-nar. Dan berapa banyak ketaatan ibadah yang memasukkan pelakunya ke neraka. Loh, kok dosa malah mlebu surga, taat ibadah malah mlebu neraka. Nah, ini penjelasan oleh para ulama banyak sekali, diantaranya juga dalam bentuk syair. Di rubba maksiatin aurasat dzullan wangkisaron khairun min ta'atin aurasat aizan wastikbaro. Kan gitu. Berapa banyak dosa kemaksiatan yang mewariskan, maksudnya mewariskan itu melahirkan apa? Dzullan wangkisaron, kehinaan
dan kehancuran. Maksudnya apa? Remuk, misalnya hatinya patah hati, pokoknya merasa hina, merasa kotor di hadapan Allah. Ketika dia berbuat dosa maksiat, kemudian rumongso aku remuk, rumongso aku hancur, kan gitu. Jadi terpuruk. Itu lebih baik dari ketaatan ibadah yang melahirkan apa? Jumawa, kesombongan, bangga. Nah itu. Karena orang ketika habis berbuat dosa kemudian merasa hina, merasa kotor, dia akan taubat, akan berusaha memperbaiki diri. Kelingan dosa nene nangis meneh, istighfar meneh, taubat meneh. Kelingan meneh istighfar kan ngoten niku. Itu akan lebih baik dari orang yang berbuat ibadah terus rumangsa aku wong suci resik, nah jadi sombong. Makanya kan boleh jadi tadi gara-gara dosa malah mlebu surga, dan boleh jadi gara-gara ibadah malah mlebu neraka. Karena tadi mewariskan, melahirkan sebaliknya. Kudune beribadah tambah taat malah terus sombong, rumangsa wis itu. Nah, maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi mungkin saat ini ada orang berbuat dosa, dia sedang terpuruk, malu, dipermalukan, kan gitu. Apalagi viral itu aib ketok moto, tapi kan belum tentu orang itu akan hancur selagi tadi dia bisa memperbaiki diri. Tapi yang baik-baik saja, sing rumongsone rane apa-apa ape ning rumongso terus sombong aku wis luwih saka liyane, nah itu bisa bahaya, gitu. Nah, ini menjadi satu pelajaran berharga bagi kita. Ya. Makanya dulu pernah kita singgung, yang penting orang berbuat dosa itu taubat. Nah, itu. La kabirota ma'al istighfar. Tidaklah dosa besar kalau dibarengi istighfar. Maka dosa itu kalau ditaubati, wes tidak ada lagi yang istilahnya besar. Sebanyak apapun, sebesar apapun jadi kecil. Karena Allah ampuni, kan begitu. Yang penting taubat. Tapi wala soghirota ma'al isror. Tidak lagi dosa itu kecil kalau disertai dengan kulino, pakulinan, dadi pakulinan ora rumangsa salah, itu malah jadi besar itu. Makanya orang beriman kalau berbuat dosa itu merasa seperti dia berada di atas, di bawah gunung, yang sewaktu-waktu gunung itu bisa jatuh, hancur, menimpanya. Itu ya kuatin banget. Tapi orang munafik dia kalau berbuat dosa itu seperti laler atau nyamuk mencelok di ujung hidungnya. Cuma digipatke, cuma gitu. Nah itu kalau kita mengambil pelajaran dari itu. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi di antara hikmahnya bisa kita ambil itu. Kemudian juga kita ingat, dari sinilah kita berusaha untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki niat kita. Kita dulu pernah sampaikan niatul mukmin khairun min amalihi, kan gitu. Niatnya orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Kenapa? Karena pertama, niat itu tidak mungkin tercampur dengan misalnya penyakit hati, riak misalnya. Kalau kita punya niat kan dalam hati, saya ngerti mau awake dhewe dan Allah. Setan ra ngerti, malaikat ra ngerti, menungso apa meneh, kan ngoten. Jadi tidak mungkin dicampuri dengan penyakit-penyakit niat itu. Tapi kalau amal, sholat, puasa, sodako itu bisa tercampur penyakit-penyakit hati, kan ngoten. Maka niatnya orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Tapi juga ingat, niatnya orang fasik, orang fajir, orang kafir itu lebih buruk juga dari amalnya. Nah, kalau orang kafir, orang tidak beriman itu niatnya lebih buruk dari amalnya juga. Mengerikan. Sementara orang munafik, amalul munafik khairun min niyatihi. Nah, itu. Amalnya lebih baik dari niatnya, kan gitu. Amalnya ketok apik, kan gitu. Niatnya elek. Nah, itu. Maka kita harus mengambil hikmah itu, ya. Makanya orang bisa sampai derajat yang tinggi mungkin bukan karena amalnya, tapi karena niat baiknya. Ya. Makanya kita banyak-banyak niat, ya. Jadi pelajaran dari peristiwa-peristiwa seperti itu kita ambil pelajaran. Kemudian juga ini perlu kita waspadai juga. Kadang
nyawang Pak Sunarji, wah untuk nikmat yang luar biasa kaya ketiban duran wis ra umum. Niku enak sing mboten seneng. Nah, hati-hati berarti kita bersihkan diri kita dari hasad. Kalau kita rumangsa ora seneng, wah itu berarti kita terjangkiti penyakit hasad. Ada saudara kita mendapatkan anugerah banyak besar, terus kita rumangsa mbok liyane sing dikai kuwi terus. Nah, itu kita malah jangan-jangan itu kita terjangkiti penyakit hasad. Kaya ora trimo yang untuk akeh banget. Nah, harusnya kita melu nderek bingah, ikut senang. Kan ngoten. Nah, kalau ada perasaan tidak senang, nah itu berarti kita terjangkiti penyakit hasad. Harus kita istighfari. Makanya kan intinya tadi, yes namanya rezeki dewe-dewe. Saya tidak bisa difotokopi, Aku tak dodolan STN anu bapak aku dipisui terus dadi viral ngoten nggih. Dadi intinya itu yaitu menjadi tadi pelajaran bagi kita bersama. Tapi yang jelas tadi berarti kita jangan sampai berbuat dolim kepada orang lain. Kemudian bagaimana kalau kita sudah berbuat dolim, yang penting kita tadi istighfar, kemudian tadi meminta halalnya. Minta halalnya orang yang kita dolimi. Pripun carane monggo. Yang penting kita berarti harus mengidentifikasi siapa saja orang yang dulu pernah kita dolimi, pernah kita sakiti, kita datangi satu persatu, kita kalau seandainya kita tidak berani, kita takut, malah kok soyo tadi kita doakan dia dengan kebaikan. Dalam setiap sholat kita doakan. Atau kita bersedekah, berbuat baik, kita atasnamakan orang yang kita dolimi. Ya semoga itu bisa menggantikan istilahnya kalau tulisan itu bisa ditipek, bisa win-win solution ngoten niku. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, semoga menambah wawasan keislaman kita, menambah ilmu kita, menambah yakin kita. Semoga seiring bertambahnya ilmu bertambah pula amal, karena ilmu itu manfaat kalau diamalkan. Justru kalau ilmu tidak diamalkan bisa malah bahaya, kan ngoten. Makanya orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu keistimewaannya, kemuliaannya luar biasa karena dia potensi untuk mengamalkan ilmunya itu besar. Misalnya kita tahu teori ilmu 1000, berarti kita berpotensi melakukan amal soleh 1000. Dibandingkan yang cuma tahu 10 kan dia maksimal cuma 10. Maka jelas yang 1000 lebih baik dari yang 10 kan. Tetapi kalau ngerti 1000 sing diamalke mung 10, nah ini kalah karo sing ngerti 10 ning ngamalke 8 kan gitu. Makanya kan kita tetap berikhtiar mencari ilmu, makanya menjadi kewajiban kita karena semakin dekat dengan amal. Tapi akan menjadi bencana kalau sampai ilmu itu tidak diamalkan, kan ngoten nggih. Nanti jadi seperti lilin, ketoke menerangi tapi malah membakar dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Nggih mekaten, mungkin sebelum saya akhiri ada yang ditanggapi atau ditanyakan wonten boten?